Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Monica, NIM 21531160 dari lokal 4G dengan matkul Pemikiran Islam Kontemporer. Dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Emy Kholilah MPDI. Di sini saya mengambil 3 tema. Yang pertama yaitu pemikiran pendidikan Islam, Buya Hamka. Pendidikan Islam merupakan satu proses berjalan alat-alat pendidikan dalam sebuah sistem yang saling berhubungan antar alat tersebut untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Dalam pemikiran pendidikan Islam, Hamka ditemukan sebuah pemikiran konkret mengenai pentingnya hubungan dari berbagai alat pendidikan ini. Pendidikan Islam sejalan dengan pengertian pendidikan ini yaitu seperangkat alat yang saling bekerja sama dalam sebuah sistem guna mencapai tujuan pendidikan yang telah disepakati, yaitu tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam secara umum yaitu untuk membentuk peserta didik sesuai dengan ajaran Islam yang luhur. Lebih lanjut, hal ini juga harus didukung oleh kurikulum yang relevan sesuai dengan perkembangan peserta didik dan juga materi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan Islam tersebut. Terus, tema yang kedua yaitu pemikiran Islam kontemporer Harun Nasution. Harun Nasution adalah pemikir kontemporer yang berusaha mensinergikan antara nilai-nilai ajaran Islam dengan pemikiran-pemikiran rasional, khususnya pandangan pada filosof muslim yang memandang bahwa akal mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam menguatlisasikan ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran. Yang kedua, pemikiran Harun Nasution tentang ajaran Islam dalam hal ini secara garis besar dapat dipilih dalam 2 hal. Yang pertama yaitu ajaran dasar Islam atau Qadhi yang terdiri atas Qadhi al-Warud, Qadhi al-Tanfidz, perlu dibedakan dengan ajaran non-dasar atau Dahani yang terdiri atas Dahani al-Warud, Dahani al-Dalalah, dan Dahani al-Tafiz. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pembaruan pemikiran dalam Islam karena yang dapat diadakan pembaruan hanya ajaran non-dasar, sedangkan ajaran dasar tidak dapat diadakan pembaruan karena mutlak kebenarannya. Terus yang ke B yaitu akal dan wahyu. Menurut Harun Nasution, tidak perlu dipertentangkan karena cukup banyak ayat Al-Quran yang menganjurkan manusia untuk berfilsafat, sehingga filsafat merupakan suatu keharusan dalam Islam. Akal dan wahyu keduanya bersumber dari Tuhan, jadi akal dan wahyu bagaikan saudara kembar yang saling membutuhkan. Wahyu membutuhkan akal untuk memahami kebenaran yang terkandung di dalamnya. Demikian pula, akal membutuhkan wahyu sebagai kendali dari kesesatan berpikir. Terus, yang terakhir saya mengambil dari pemikiran Islam kontemporer yaitu dari Rusli Mali. Pemikiran pendidikan Islam adalah serangkaian proses kerja akal dan kalbu secara bersungguh-sungguh dalam melihat berbagai persoalan yang ada dalam pendidikan Islam. Sejarah pemikiran Islam dimulai pada masa Nabi Muhammad SAW dan merupakan masa pembinaan dan corak pemikiran Islam di Indonesia semakin musli berkembang sesuai dengan kondisi zaman yang semakin mengantar manusia untuk berpikir lebih dinamis. Mungkin itulah yang saya
yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah semohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.